Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Yuli Syutiorini selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar bisnis serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang pengertian dasar perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Verina Ayu Puspita dengan NIM 2108031020022 dan rekan saya Bella Faniasari dengan NIM 2108031020017, Julis Lailatul Fitria dengan NIM 2108031020019 dan Ferdi Ardian Nugraha dengan NIM 2108031020024. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perusahaan. Telah banyak pengertian perusahaan dikemukakan oleh para ahli, namun secara ringkas dapat dikatakan bahwa perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu bisnis, terdapat faktor utama yang menjalankan bisnis atau pelaku bisnis tersebut, yaitu manusia sebagai pemilik, manajer, tenaga kerja, dan konsumen. Pemilik adalah orang yang menginvestasikan uang dalam suatu kegiatan bisnis dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari uang atau modal yang ditanamkannya tersebut. Pada saat pengambilan keputusan penting, seringkali manajer profesional meminta pertimbangan kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, manajer, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, bertanggung jawab atas pencapaian keuntungan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, serta pertanggungjawaban sosial. Manajer ini dapat dijalankan sekaligus oleh pemilik perusahaan. Dan yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan, dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh upah atau gaji sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Dan yang keempat, konsumen. Konsumen adalah individu atau bisnis yang membeli produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan. Dalam pembelian produk atau jasa tersebut, konsumen mempunyai aneka ragam keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus dapat menentukan apa yang diinginkan oleh konsumen agar dalam jangka panjang secara berkesinambungan konsumen setia membeli produk atau jasa perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi-fungsi perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi operasi, yang kedua fungsi manajemen. Fungsi operasi meliputi pembelian dan produksi, pemasaran keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum, dan fungsi operasi penunjang. Yang kedua, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Apabila kedua fungsi tersebut berjalan dengan baik, perusahaan akan menjalankan operasinya dengan lancar, terkoordinir, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tersebut.
Materi selanjutnya yaitu tujuan pendirian perusahaan. Tujuan pendirian perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan ekonomi dan yang kedua tujuan sosial. Tujuan ekonomi. Dalam hal ini perusahaan berusaha menciptakan laba, pelanggan, dan menjalankan upaya-upaya mengembangkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tujuan sosial. Tujuan sosialnya pendirian perusahaan adalah memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, dan masyarakat luas. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan. Terdapat 7 ciri-ciri perusahaan. Yang pertama, operatif. Operatif ini mengenai adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyedia atau distribusi barang dan jasa. Yang kedua, koordinatif. Dalam hal ini diperlukan kooperatif semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, reguler. Untuk mencapai kesinambungan perusahaan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Yang keempat, dinamis. Dalam hal ini, lingkungan itu selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahannya. Yang kelima, formal. Formal ini mengenai tunduk pada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Yang keenam, lokasi. Lokasi yang dimaksudkan itu perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografisnya itu jelas. Dan yang terakhir itu ada pelayanan bersyarat. Keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Baiklah, saya Ferdiardian Nugraha akan melanjutkan materi sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Verina, yaitu tentang fungsi-fungsi perusahaan, tujuan perusahaan, dan ciri-ciri perusahaan. Sebelumnya saya akan mengulas kembali yaitu ciri-ciri perusahaan. Ciri-ciri perusahaan sendiri terdapat 7. Yang pertama yaitu operatif, yang kedua koordinatif, yang ketiga reguler, yang keempat dinamis, yang kelima formal, yang keenam lokasi, dan yang terakhir yaitu pelayanan bersyarat. Di balik fungsi, tujuan, dan ciri-ciri tadi juga terdapat sumber-sumber ekonomi. Dalam kegiatan perusahaan pasti ada yang menggunakan sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama man, yang kedua money, material, dan yang terakhir metode yang biasa kita sebut 4M. Yang pertama yaitu man. Kalian bisa tahu apa arti dari man? Ya benar, yaitu manusia atau tenaga kerja yang merupakan konsumen produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Tenaga kerja sendiri atau adalah teman atau pasangan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengelola terhadap tenaga kerja bagi perusahaan merupakan hal yang penting. Yang kedua yaitu money atau uang, atau kita sebut sebagai modal usaha, adalah pemodalan yang digunakan untuk memberi peralatan produksi, yaitu bahan baku, membayar tenaga kerja, dan membeli atau membayar transaksi. Jadi kita sebagai pengusaha sebelumnya harus memiliki sumber-sumber ekonomi, yaitu yang pertama modal. Jika kita tidak ada modal, kita tidak dapat memulai suatu usaha dengan lancar. Yang ketiga yaitu material, adalah faktor pendukung proses produksi, misalnya bahan baku, bahan pembantu, dan tanah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu metode, adalah suatu pelaksanaan kerja produktif, misalnya pengambilan keputusan, pemberian ide atau inovasi, dan inisiatif atau pemikiran yang lebih memajukan suatu perusahaan. Hal ini bertujuan agar manajemen di perusahaan pengelolaannya berjalan dengan baik.
Sumber-sumber ekonomi tersebut diproses agar menjadi barang atau jasa yang akan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan konsumen sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu yang diharapkan dapat memperoleh hasil keuntungan maksimum. Selanjutnya yaitu wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul yang mencerminkan budi yang luhur dan pantas untuk diteladani karena atas kemampuannya sendiri dapat dilahirkan suatu karya yang kemajuan kemanusiaannya berlandaskan kebenaran dan kebaikan. Wirausahawan sendiri adalah merupakan orang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhitungkan resikonya. Terus di perusahaan ini sendiri terdapat istilah kewirausahaan, adalah suatu profesi yang timbul karena interaksi adanya ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dengan seni yang hanya dapat digali oleh rangkaian kerja yang diberikan dalam praktek. Jadi perbedaan dari wirausahawan dan kewirausahaan adalah wirausahawan sendiri adalah orang yang memiliki profesi yang kita sebut sebagai kewirausahaan, sedangkan kewirausahaan adalah profesi yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Jadi perbedaannya seperti itu. Wirausahawan sendiri juga memiliki ciri kepribadian, yaitu mempunyai emosi hayalan dan yang membayangkan keberhasilan tujuan usahanya. Yang kedua, berani menanggung risiko. Yang ketiga, semangat dan gesit dalam berusaha. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, mempunyai jiwa pemimpin. Yang keenam, tidak mudah putus asa karena mencoba dan mencoba lagi. Jadi untuk para kalian yang ingin menjadi sebagai wirausahawan, kalian harus memiliki ciri-ciri kepribadian yang telah dijelaskan di PPT ini. Selanjutnya yaitu di perusahaan sendiri terdapat namanya perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perbedaan dari perusahaan kecil dan perusahaan besar pada umumnya yang pertama yaitu perusahaan kecil dikelola atau dipimpin sendiri oleh pemiliknya. Yang kedua, struktur organisasinya sederhana dan masih banyak perangkapan tugas atau jabatan pada seseorang. Persentase kegagalan usaha relatif tinggi. Kesulitan untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjaman dengan secara lunak. Jadi, contohnya yaitu sebagai yang telah dipaparkan pada PPT, yaitu seorang penjual mainan, memiliki usaha mainan. Pada umumnya orang yang memiliki usaha kecil seperti ini persentase kegagalannya relatif tinggi karena usahanya yang jarang dibutuhkan oleh orang banyak. Dan selanjutnya itu perusahaan besar. Pada umumnya dikelola atau dipimpin oleh manajer profesional, yaitu bukan pemiliknya. Yang kedua, struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialis pekerjaan. Persentase kegagalan usaha relatif rendah. Modal jangka panjang relatif lebih mudah diperoleh untuk pengembangan usaha. Contohnya sebagai berikut yang tadi dipaparkan di PPT, yaitu perusahaan Telkomsel. Pada umumnya perusahaan ini struktur organisasinya sudah teratur dan dipimpin oleh manajer yang profesional, bukan pemilik dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu perusahaan sebagai lembaga sosial. Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan motif memperoleh keuntungan. Kemudian kegiatan ini sering disebut sebagai lembaga sosial.
yang berarti seperti lembaga sosial lainnya, misal kehidupan keluarga, RT, desa, kota, kecamatan, kabupaten, atau suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu seperti yayasan sosial, koperasi, dan lain-lain. Contoh dari perusahaan yang menjalankan barang di sekitar kita, misalkan perusahaan semen, perusahaan pakaian jadi, perusahaan batik, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan yang menyediakan jasa, misalkan hotel, bank, dan asuransi. Perbedaan antara perusahaan dengan lembaga sosial lainnya terletak pada seluruh kegiatannya. Diarahkan untuk memperoleh laba. Tetapi memperoleh laba bukanlah merupakan satu-satunya tujuan perusahaan. Terdapat berbagai tujuan lain seperti memberi kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran, kemudian juga meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak. Tujuan lain itu hanya akan tercapai apabila perusahaan dapat hidup, berkembang, dan memperoleh keuntungan. Untuk itu, perusahaan harus diorganisasikan dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya yaitu perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem sendiri adalah suatu kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-subsistem yang saling bekerja sama atau yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan sebagai suatu sistem berarti atau artinya yaitu merupakan kombinasi dari berbagai sumber yang tidak langsung atau secara langsung mempengaruhi proses produksi dan distribusi barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sifat-sifat sistem perusahaan. Yang pertama, sifat kompleks. Hubungan langsung dan tidak langsung dalam sistem perusahaan sangat kompleks sifatnya apabila masing-masing bagian diperinci menjadi sub-sub bagian. Yang kedua, sebagai suatu kesatuan atau unit, dalam proses kegiatan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan menuju ke satu tujuan, yaitu antara lain dengan mencapainya keuntungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sifatnya berjenis-jenis. Perusahaan banyak yang mengarah pada diversifikasi hasil produksinya. Maksudnya, perusahaan membuat produk yang satu dapat ditutup dengan keuntungan dari penjualan produk yang lain. Yang keempat, sifat saling bergantung. Perusahaan kecil juga bergantung pada perusahaan yang menjadi pemasok bahan bakunya. Lain halnya dengan perusahaan yang hanya menjalankan satu atau beberapa kegiatan saja, maka dia sangat bergantung pada perusahaan lainnya. Yang kelima, sifat dinamis. Perusahaan selalu terjadi baik dari perubahan intern maupun perubahan ekstern perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan akan membutuhkan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan. Demikian juga kekuatan-kekuatan dari luar perusahaan juga mempengaruhi perusahaan. Pengertian sistem dalam organisasi sosial. Yang dimaksud dengan organisasi sosial adalah bersifat umum, baik yang menyangkut masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, keagamaan, dan sebagainya. Sedangkan sistem ialah suatu kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasikan. Sistem dibedakan menjadi dua, yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup meliputi sistem fisis dan sistem mekanis dalam berhubungan dengan lingkungan. Yang kedua, sistem terbuka. Sistem terbuka meliputi sistem biologis dan sistem sosial serta mempunyai interaksi yang kontinu dengan lingkungan. Organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sistem yang dinamis, selalu berubah dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh-pengaruh intern maupun ekstern dan dalam proses evaluasi terus-menerus. Organisasi sosial sebagai sistem terbuka. Sistem terbuka yang dalam interaksi terus-menerus dengan lingkungannya mencapai keadaan yang mantap atau keseimbangan yang dinamis sambil terus memelihara kemampuannya dalam sirkulasi masukan-masukan tersebut.
Sistem sosial terbuka terdiri dari yang pertama, subsistem nilai-nilai kemasyarakatan, yang kedua, subsistem teknologi, yang ketiga, subsistem psikologi, yang keempat, subsistem struktur, dan subsistem manajerial. Selanjutnya, lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum perusahaan ada 8. Yang pertama, politik. Dalam hal ini menyangkut tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai, dan kesadaran dalam bermasyarakat. Yang kedua, hukum. Lingkungan ini meliputi sifat dari sistem hukum yang berlaku khususnya yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan dan masalah peraturan perundangan. Yang ketiga, sosial. Lingkungan ini meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Yang keempat, perekonomian. Perekonomian meliputi jenis ekonomi, jenis organisasi ekonomi, sistem kepemilikan perusahaan, sistem perpajakan dan perbankan, angkatan kerja, tingkat produktivitas, tingkat investasi, dan pola konsumsi masyarakat. Yang kelima, kebudayaan. Lingkungan ini menyangkut latar belakang sejarah dari suatu masyarakat di mana perusahaan berada, yaitu yang berhubungan dengan hasil produksi perusahaan. Yang keenam, pendidikan. Lingkungan ini adalah keseluruhan dari tingkat pendidikan paling rendah sampai tingkat tertinggi secara formal serta non-formal yang akan mempengaruhi tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. Yang ketujuh, teknologi. Apabila perusahaan ingin mengembangkan tingkat proses produksi dan kegiatan operasionalnya, maka harus berpacu dengan kemajuan teknologinya. Yang kedelapan, demografi. Hal ini meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, angkatan kerja, tingkat kelahiran, tingkat kematian, penyebaran penduduk, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya mengenai lingkungan khusus perusahaan. Adapun lingkungan khusus perusahaan meliputi penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, serta sosiopolitik. Penyedia menyediakan bahan baku, alat-alat produksi, tenaga kerja, atau singkatnya pemasok faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan. Pelanggan adalah orang yang membeli produksi perusahaan, baik yang membeli untuk dijual lagi maupun membeli untuk keperluan sendiri. Pesaing dengan artian perusahaan-perusahaan yang membuat produk sejenis maupun barang pengganti. Teknologi. Inti dari operasi perusahaan adalah proses produksi. Untuk itu selalu diperlukan pengembangan teknik berproduksi secara kualitatif dan kuantitatif. Sosiopolitik. Lingkungan ini meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dari peraturan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Tanggung jawab sosial. Apa sih tanggung jawab sosial itu? Tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di samping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat. Kepada siapa perusahaan akan bertanggung jawab? Ada 4, yaitu bertanggung jawab terhadap pelanggan atau konsumen. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap investor. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pelanggan atau konsumen. Pelanggan adalah pembeli produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Konsumen harus bertanggung jawab kepada tenaga kerja dalam perusahaan yang tentunya sangat mengharapkan adanya kenyamanan dalam bekerja, seperti pemberian upah, gaji yang layak, dan lain-lain. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus memperhatikan keadaan di lingkungannya, yaitu bagaimana upaya perusahaan supaya tetap dapat menciptakan lingkungan di sekitar perusahaan yang sehat.
bebas dari polusi yang disebabkan oleh limbah perusahaan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap investor. Para investor sangat berkepentingan terhadap kemajuan perusahaan, terutama yang terkait dengan pengelolaan dana jual beli saham. Ada 4 hak konsumen yang perlu dilindungi. Yang pertama, hak untuk keselamatan. Konsumen harus dilindungi keselamatannya agar terhindar dari kerugian atau kecelakaan. Contohnya, konsumen tahu bahwa tanggal expired dari produk yang mereka beli itu tanggal berapa. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi. Sebelum memutuskan untuk membeli, konsumen berhak tahu informasi yang akurat tentang produk atau jasa yang akan mereka beli. Misal, calon debitur berhak tahu besarnya bunga, biaya administrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, hak untuk memilih. Konsumen berhak untuk memilih beberapa variasi atau jenis produk atau jasa. Contohnya, konsumen akan menaiki kereta api dan dia bebas untuk memilih variasi harga kereta api yang akan ia tumpangi. Yang keempat, hak untuk didengar. Konsumen juga harus diperhatikan haknya untuk memberi masukan, informasi, keluhan, atau menanyakan segala sesuatu tentang produk kepada produsen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili anggota kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari presentasi ini, saya mewakili kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.